Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Pemirsa, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita ada di kediaman beliau Ustadz Profesor Amal Fatullah Zarkasi PhD MA, Rektor Universitas Islam Darussalam Gontor Ponorogo. Seperti yang kita tahu bahwa Pondok Modern Gontor saat ini memiliki perguruan tinggi Islam yang boleh dikatakan sedang growing, sedang bertumbuh, tetapi pertumbuhannya ini sangat luar biasa cepat. Dan ketika kita membaca deretan perguruan tinggi Islam swasta, Gontor dengan begitu cepat, UNIDA dengan begitu cepat menempati posisi dan memiliki keunikan-keunikan karena dia ada di lingkungan pesantren, kemudian berada pada posisi yang sangat secara geografis itu sangat dalam, karena di Ponorogo tentu berbeda dengan misalnya ada di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, misalnya di Surabaya. Namun demikian perkembangannya tidak bisa diragukan dan tidak bisa diabaikan begitu saja, dan menarik untuk kita simak bersama di belakang kesuksesan dan ketenaran Pondok Modern Gontor dengan Universitas Islam Darussalamnya. Ada beliau, Bapak Rektor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mau bertanya Ustaz, terkait dengan Universitas Islam Darussalam yang saya baca dari perkembangannya, mulai dari IPD, Institut Pendidikan Darussalam, sampai ke ISID, Institut Islam Darussalam, kemudian sekarang menjadi UNIDA. Sebenarnya nilai-nilai apa sih Ustaz dari metamorfose itu sehingga sekarang menjadi UNIDA, Ustaz? Ya, pertama sejak dicanangkannya perguruan tinggi Darussalam, ciri khas daripada perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi pesantren. Artinya nilai-nilai kepesantrenan tetap menjadi acuan, baik kurikulum intra, ekstra, dan kokurikuler dipadukan dengan kurikulum perguruan tinggi. Sehingga baik IPD, ISID, ataupun UNIDA berjalan di atas nilai-nilai itu. Ya, di antara pesantrenan kan juga ada Pancajiwa, ada Pancajangka, itu tetap kita kerjakan, dan juga kita tetap mengikuti perkembangan perguruan tinggi. UNIDA ini, kalau dulu ISID kita hanya di Departemen Agama, fakultasnya ada fakultas agama aja, Tarbiyah Syariah dan Nusuluddin, tetapi sekarang ada yang fakultas umum, Saintek, ekonomi bisnis, kemudian humaniora dan ilmu kesehatan. Ini fakultas agama itu 3, fakultas umum ada 4. Dan prodinya ini lebih banyak, yaitu umum 10, yang agama 10. Ini alhamdulillah kita melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, bahkan di sini sebetulnya lebih. Karena apa? Kurikulum yang ada di UNIDA ini adalah kurikulum intra, ekstra, dan kokurikuler. Kalau dalam bahasa perguruan tinggi itu kurikulum akademis dan non-akademis. Kalau di UNIDA disebut kurikulum akpam gitu ya. Ya, itu alhamdulillah berjalan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya kekompakan kita daripada dosen-dosen itu, kemudian para dosen itu well informed terhadap informasi perkembangan dunia perguruan tinggi, dan juga alhamdulillah
banyak dosen-dosen itu mempunyai kreasi yang kita dukung, kita setujui untuk kemajuan daripada UNIDA. Intinya kerja kebersamaan kita di dalam meningkatkan universitas ini tercermin dari seluruh fungsionaris yang ada di UNIDA ini. Alhamdulillah, riset diantaranya kita di Jawa Timur, sebetulnya kita juara 1 untuk hibah riset dikti, dan itu nilainya mahal. Cuma karena dulu waktu diumumkan itu ada 4 orang dosen pindahnya itu karena nikah di bawah suaminya, ada yang diterima menjadi pegawai negeri dan lain sebagainya, sehingga kita nomor 2. Itu pun sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa dibanding universitas-universitas swasta yang sudah lama di Jawa Timur. Kita dalam waktu itu 4 tahun sudah menduduki ranking itu bidang penelitian, dan ini alhamdulillah memberikan kesyukuran. Nah, kemudian ke dalam kita ini tetap mengacu kepada nilai-nilai pendidikan ada yang di Gontor, tetapi jelas kontennya, aktivitasnya disesuaikan dengan dunia perguruan tinggi. Alhamdulillah, seluruh aktivitas di sini berjalan. Walaupun situasi corona, tetapi di dalam kampus ini semua aktivitasnya berjalan sebagaimana yang normal, sehingga kita tidak dirugikan. Tidak ada perbedaan sebelum dan setelah, atau setelah zaman corona ini. Kita tetap ada online, itu yang kampus kita ada di Kediri, di Gandangan, ada di Mantingan, itu ada yang online. Tapi kadang-kadang kita juga dosen itu ke sana. Tapi yang penting seluruh aktivitas intra berjalan sebagaimana mestinya. Hanya yang sekarang ini karena peraturan pemerintah, yang mahasiswa luar negeri yang kemudian kemarin itu sudah pulang, yang tidak bisa kembali ke sini ini ya kurang lebih 80. Kalau santri ada 300-an lebih itu. Kan memang dari Malaysia tidak boleh datang ke Indonesia. Orang Indonesia juga tidak boleh ke Malaysia. Jadi ini memang extraordinary ini. Nah, kemudian alhamdulillah juga anak-anak itu walaupun fakultasnya umum, tapi mereka cukup berprestasi di dalam nasional ataupun internasional. Di dalam nasional, Pilmapres ya kemarin itu juga masuk kita. Kemudian yang kita lihat itu saya Agrotek itu pernah juara 2 risetnya daripada kalangan mahasiswa itu. Terus juga farmasi juara 2 nasional, kemudian juga TI ini juara 2 juga, dia membawakan aplikasi Mawaris. Nah, ini cukup mengembirakan, padahal usianya dalam masa usia muda. Lah, yang lebih menggembirakan lagi bahwa dosen-dosen itu juga berprestasi, sehingga kita riset kemarin, kita walaupun juara 2, tetapi dengan demikian kita naik degree kita dari tingkat pratama menjadi madya. Kalau ndak ada corona ini, kalau pratama kita hibah riset itu nominalnya 2,2 M. Tapi setelah naik ke madya kita akan mendapatkan 7,5 M itu. Nah, ini kita syukuri karena penelitian ini tidak mudah. Betul. Tapi begitu bergairah
Dan sekarang yang kita bersyukur bahwa ini sudah sesuai dengan saran-saran para rektor yang lain, karena kami ini baru juga banyak mendengar. Integrasi antara fakultas agama dengan fakultas umum. Ini kiranya memberikan berkah. Sehingga yang ikut penelitian hibah riset dikti ini juga dari bidang agama, dosen-dosen bidang agama. Nah, apalagi kita sekarang naik menjadi madya. Nah, itu semacam kami, Pak Apit, yang dokter-dokter ini juga bisa digunakan karena kita meningkat risetnya itu. Nah, ini yang menggembirakan. Kami dulu melihat Unmuh Malang itu, waduh, itu mendapat 10 M daripada 100 proposal. Itu sudah kagum kami. Tapi kami waktu relatif singkat ini dapat 2 M itu, ya orang Surabaya juga kaget. Ini gimana baru muncul sudah demikian rupa. Ini mesti menang doanya Gontor gitu. Bahkan istighosahnya menang katanya gitu. Ya itu diantaranya. Jadi ini alhamdulillah. Kemudian yang lain-lain, kita sekedar memotivasi anak-anak itu berkreasi. Mengirim proposal kemana, dosen juga mengirim proposal kemana. Sehingga mereka itu ikut aktif seminar, workshop di luar negeri. Baik itu ada yang ke Belanda, ke Cina, ada Sri Lanka, ada Nepal gitu. Terus seminarnya ada yang ke Jepang, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Nah itu mengembirakan kami bahwa yang diutus ataupun yang ikut seminar internasional itu bukan kami yang dosen-dosen itu aja, tetapi mahasiswa juga. Ini yang mengembirakan kami. Dan itu pun kita sekedar memotivasi saja. Memotivasi aja. Juga dosen-dosen kita motivasi, mahasiswa kita motivasi untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Baik ke Timur Tengah ataupun ke Eropa. Ini alhamdulillah. Itu juga menaikkan pamor daripada mahasiswa kita. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain, bahwa riset kemarin itu yang mengembirakan, beberapa mahasiswa tulisannya masuk di Scopus. Alhamdulillah. Jadi ini yang menggembirakan. Dewa baru tuh. Iya. Jadi kita dosen aja agak sulit juga. Betul. Sulit. Lah ini kok mahasiswa ada yang bisa. Iya. Memang mahasiswanya ini kreatif. Dia pun kita bersyukur diundang Google ke Amerika. Oh, alhamdulillah. Karena dia TI-nya bagus lah gitu. Kebetulan anaknya alumni. Kita lebih senang lagi anaknya alumni. Kalau ada satu alumni yang kebetulan seminar di Jepang, itu ayahnya kaya, ya sudah kita tidak ikut membiayai, sudah dibiayai oleh ayahnya aja gitu. Karena diterima makolahnya di Jepang, dia bisa seminar di Jepang, ini sudah bersyukur ayahnya. Itu diantaranya. Jadi faktor motivasi, kemudian juga faktor keseriusan daripada anak-anak itu, sehingga terbentuklah milieu akademis yang kondusif bagi anak-anak itu. Ini yang kita inginkan. Walaupun kondisi kita ini perguruan tinggi pesantren, tapi di bidang akademis kita tidak ketinggalan. Itu yang pokok. Dan yang lebih penting lagi, bahwa dosen-dosen umum yang umumnya mereka itu tidak pernah mondok,
bisa adaptasi dengan situasi perguruan tinggi pesantren kita, UNIDA ini. Itu yang membirakan. Karena itu tidak mudah. Kita membentuk karakter, membentuk milieu supaya udhulu fi UNIDA kafah. Nah, ini tidak mudah. Ya, betul. Perlu pembinaan-pembinaan. Setiap hari Sabtu kita perlu ada pertemuan dengan mereka. Sehingga mereka betul-betul memahami bahwa UNIDA ini juga pondok, tapi perguruan tinggi. Nah, itu. Ini yang paling pokok, karena tanpa itu susah kita ini menjalankan tugas kita masing-masing itu. Tapi dengan demikian udah mereka itu juga sudah in begitu di UNIDA ini. Ini yang mengembirakan. Nah, kemudian selanjutnya kita terus ini mengirimkan kader ke dalam ataupun ke luar negeri, baik S2 ataupun S3, sehingga kita juga produksi S3 kita juga terus kita pacu, yang dari luar negeri terus kita juga pacu. Sehingga memang kita targetkan 100 tahun pondok itu kalau bisa ya ada sampai 80-an. Kalau tidak sampai 100 ya 80 doktor lah begitu. Dan profesor kita targetkan ada 10 gitu. Nah, kemarin yang waktu Zoom meeting kita motivasi kalau alumni ya 100 tahun Gontor itu ya 100 profesor lah gitu. Kita harapkan gitu. Amin. Nah, ini dengan demikian cukup memotivasi daripada para alumni dan juga para dosen-dosen kita. Kita bikin grup go to guru besar, terus profesor alumni juga ada, yang go to profesor juga ada, dan lain sebagainya. Itu selalu kita saling tukar informasi dan juga bagaimana kiat-kiat kita untuk mencapai ke sana. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, untuk mahasiswa ini alhamdulillah dengan adanya aktivitas yang cukup banyak, baik intra, ekstra ataupun co-kurikuler di UNIDA ini, mereka tambah kerasan. Kalau yang putra ya memang putra gak lain, tapi jelas prosentasi peningkatan keinginan masuk UNIDA itu tinggi dan tidak hanya setahun, umumnya sampai tamat. Nah, yang mengembirakan untuk mahasiswi murni putri itu setiap tahun meningkat. Ini kalau tidak salah baru hampir 4 tahun ini. Sudah 1.500. Tahun depan ini ya sudah meluluskan tuh bisa 2.000 itu nanti di kampus putri. Nah, itu. Nah, kemudian program yang sekarang dijalani oleh UNIDA, karena ini amanat dari Badan Wakaf untuk mendirikan fakultas kedokteran. Karena memang fakultas umum kami tidak punya pengalaman itu, ya kita panggil alumni. Alumni ini ada 150 yang di fakultas kedokteran, ada yang sudah lulus, ada yang belum, ada yang koas, ada yang sudah selesai. Nah, ini kita motivasi, kita kumpulkan untuk menjadi calon dosen fakultas kedokteran. Dan sudah kita kumpulkan, kemarin memang baru 8, tapi insya Allah akan terus bertambah ini. Amin. Dengan konsekuensi kita menyekolahkan mereka itu S2-nya. Itu kita sekolahkan, kita biayai, dan juga kita juga membuat proposalnya. Karena kita harus memakai pakar dalam bidang itu. Dan itu syaratnya begitu. Orang yang sudah menjadi dekan yang buat
proposalnya itu. Nah, kebetulan ada alumni-alumni kita yang membantu dalam bidang itu. Ya insya Allah bisa itu. Dari segi infrastruktur kita penuhi, dari segi SDM kita penuhi. Oleh karena itu kita juga MOU yang dulu mungkin masih belum terlaksana, lah ini akan di MOE kan. Lebih praktis lagi, lebih giat lagi dengan baik negeri ataupun swasta. Dulu UNER itu dengan kita itu malah minta MOU itu. Padahal kita yang minta itu ITS, tapi justru yang mengundang kita MOU itu UNER. Demikian juga UGM, karena dulu kita masih ISID, sekarang sudah UNIDA, kita juga renewal MOU. Yang sudah itu UII, kemarin kita udah tanda tangani, dan itu penting UII itu, karena kita jadikan nanti Fakultas Kedokteran UII itu sebagai pembina daripada Fakultas Kedokteran UNIDA. Jadi kalau sesama swasta dan sesama Islam ini kan lebih gampang gitu negosiasinya itu. Nah, itu diantaranya. Jadi yang penting kita menjalankan, bahkan sebetulnya kalau sekarang terkenal Tridharma, kita ini bukan hanya Tridharma, berbagai dharma. Orang rame-rame pendidikan karakter, ya kita sudah melakukan itu. Pendidikan karakter. Nah, kemudian juga non-kurikuler, ini sekarang sudah bisa masuk kepada rapot ataupun IPK. Kita sebut IPK dan IPKS. Indeks prestasi akademis dan indeks prestasi kumulatif dan indeks prestasi kesantrian. Yang non-kurikuler tadilah kita namakan kurikulum kesantrian itu. Nah ini sekaligus pembentukan karakter, pembentukan akademis, dan istilah kita di UNIDA ini pendidikan secara holistik. Segala aspek pendidikan kita lakukan di sini. Dan itu memang di Gontor itu juga begitu. Kita tinggal menyesuaikan aja dengan alam akademis perguruan tinggi. Tapi kita ya lebih sweet kepada hal-hal yang sifatnya juga menguntungkan kita. Kalau sekiranya kita tidak menguntungkan, ya tidak usah diterapkan gitu. Kami juga sering dapat informasi orang rame-rame dengan era industri 4.0 ini, gimana itu. Termasuk kita seminar di Brunei kemarin, ya saya juga termasuk ikut ngomong. Tapi saya sudah tanya-tanya dulu kepada pakar-pakar yang di Indonesia itu. Itu tidak seluruhnya cocok Pak untuk dunia pesantren. Tuh. Kalau untuk masalah membantu teknis, administrasi oke lah gitu. Karena kenyataannya pendidikan karakter, pendidikan akhlak, akhlakul karimah ini tidak bisa pakai online. Tidak bisa pakai online. Kemudian juga Dirjen kemarin menyuruh gedung-gedung itu tidak perlu sekarang, yang penting itu peralatan komputernya ini tuh. Nah, Nadiem juga tidak perlu semester itu dipenuhi, lainnya suruh magang aja. Ya, kalau di Gontor ini, guru, mahasiswa guru, itu kan sudah otomatis magang. Nah, itu magang. Bahkan, magangnya itu bukan hanya magang guru, magang bisnis juga. Karena ini kenyataannya ya, mahasiswa Usuluddin. Kebetulan di Gontor kemarin waktu Gubernur BI datang, itu megang pos-pos
unit-unit usaha kita, konveksi, air minum, percetakan, di perpustakaan, toko buku, kebetulan tuh Fakultas Usuluddin. Dan Gubernur BI itu terkejut, ini kok yang ngurusi bisnis pondok bukan dari Fakultas Ekonomi, justru Usuluddin ini. Nah, itu sebagai contoh saja, karena kita sebetulnya mendidik secara holistik tadi, yang bukan itu kan bisa. Apalagi Pak Gubernur BI kemarin ada Zoom meeting kita, Pak Gubernur sebagai narasumber, justru yang mendapat aplaus dari Pak Gubernur itu mahasiswa dari Usuluddin, dan tanyanya cukup berat oleh kritis, Pak Gubernur. Kritis itu karena Usuluddin kritisnya itu yang dipakai. Nah, itu alhamdulillah. Jadi sering itu seminar ekonomi justru yang banyak tanya itu dari Usuluddin. Saya tidak tahu tanyanya itu karena tidak tahu atau ngetes itu tidak tahu. Tapi yang jelas orang Usuluddin ini mahasiswanya kritis. Ya, kritis. Dengan demikian alhamdulillah diapresiasi oleh Pak Gubernur BI kemarin. Itu diantaranya. Namun kemarin juga alhamdulillah ini dianggap prestasi juga boleh. Waktu kita ngadakan seminar dengan BI, itu yang offline sekitar 500, tapi yang online 500. Jadi 1000, Pak. Nah, itu sudah bersyukur kita. Lah, di Mantingan tidak kalah. Di Mantingan itu pertama kali seminar internasional tentang kesehatan halal food. Pemakalah dari Malaysia, ada Jepang, ada Thailand, ada Dinkes, ada dari Dikbud juga ada orang Dikbud. Ya. Alhamdulillah itu yang offline memang sekitar 1000, tapi yang online ada 2000. Masya Allah. Sehingga dihitung di komputer itu ada sekitar 3000 peminat itu, follower itu. Nah, ini alhamdulillah. Besok pun kita adakan seminar tentang agrotek, pertanian ini, dan Pak Menteri langsung yang akan memberikan kata sambutan itu. Nah ini, sehingga kita walaupun kondisi di luar itu online semuanya, kemudian terbatas dengan COVID ini, alhamdulillah kita tetap melakukan aktivitas bagaimana biasanya aja itu. Tapi kita disiplin di dalam. Jadi kita melockdownkan diri ini bukan hanya sekarang, sejak sebelum puasa. Oh gitu. Jadi sudah hampir 6 bulan ini kita melockdownkan diri. Tapi itu juga untung. Anak-anak tidak banyak keluar, sehingga jajannya di dalam. Kita lengkapi kantin kita, jadi segi ekonomi juga menguntungkan. Itu, Prof, ya. Ada 3 pertanyaan lagi yang ingin kami ketahui tentang apa sih sebenarnya tujuan makro dari berdirinya UNIDA ini. Itu yang pertama, karena yang saya lihat Gontor itu sebenarnya juga sudah besar. Peran Gontor juga tidak diragukan lagi. Tetapi kemudian dengan adanya UNIDA, kenapa harus nambah UNIDA lagi misalnya ya? Yang sekarang juga dalam tanda kutip bisa menjadi trendsetter di perguruan tinggi Islam dengan kemunculan yang baru menjadi UNIDA semakin gagah gitu ya. Apalagi dengan fakultas dan prodi-prodinya tadi 50-50 sudah. Integrasi antara ilmu pengetahuan umum dengan agama. Ini juga menarik sebenarnya. Kalau kita mau bahas nggak sampai 1 jam kayaknya ini, Prof. Tapi
Itu kemudian yang tidak kalah menarik juga pertanyaan sederhana tetapi sering menggelitik, Prof. Misalnya ketika di luar untuk mengintegrasikan tadi Prof. Amal, Pak Rektor sempat menyebutkan ada mahasiswa murni. Ya. Itu kan artinya bukan mahasiswa alumni Gontor. Dan itu bentukan dari madrasah atau sekolahan di luar. Ya. Tetapi di sini kemudian menjadi kayak sulapan Pak Tarno. Ya. Jadi kayak Bim Salabim kemudian mereka tentu ini bukan proses yang mudah. Nah ini sebenarnya pengen Prof kita tahu 3 hal, tapi dari yang pertama dulu Prof. Ya. Kenapa istilahnya harus ada Unida padahal Gontor sudah sedemikian rupa. Ya, gini sebentar. Kita juga pengalaman bahwa Unida ini diperlukan karena itu cita-cita pendiri. Cita-cita pendiri itu bukan KMI saja. KMI sebagai dasar saja. Cita-cita pertama adalah perguruan universitas yang bermutu dan berarti. Itu tercantum di dalam piagam penyerahan wakaf. Jadi istilahnya kita, Undang-Undang Dasar 45-nya itu memang universitas. Mohon maaf Prof, saya potong tadi. KMI itu Kuliatul Muallimin Islamiyah, Iya. itu berarti di level Gontornya ya Prof ya? Iya. Oke. Nggak, Gontor itu ada tingkat menengah, ada tingkat perguruan tinggi. Gitu loh. Tingkat menengah itu memang diperlukan masyarakat dan juga untuk Unida. Karena memang yang masuk ke Unida ini 90% dari KMI. Yang dari luar tadi 10%. Lah, kemudian kita baru juga tahu setelah kita menjadi universitas, dunia luar itu kenal kita, menghargai kita, dan juga networking kita ini lebih meluas. Kalau dulu masih ISIT itu kita di negara Timur Tengah, ma'had nah, itu guru makul dah. Laut jamiah, ya sudah. Dan itu kita sering jalan dengan Pak Sukri itu. Ana Ra'isul Ma'had ada sogir ada. Lau Ra'isul Jamiah ada kolas. Ma'ruf kuluh wa kabir jidan. Sampai gitu Pak Sukri. Landa Pak Sukri saya bilang, anta laisa Ra'isul Ma'had wa innama mustasarul jamiah. Jadi presiden perguruan tinggi di Unida ini mustasarul jamiah. Chancellor. Nah itu. Dan memang kita rasakan, baik di dalam ataupun di luar negeri, networking kita ini luar biasa. Saya dengan Pak Amit, Pak Setiawan seminar di Istanbul 2 tahun yang lalu. Kita ini tidak mengenalkan diri, tapi banyak orang datang minta MOU. Nah itu unik sekali itu Prof. Nah itu, saya juga tidak kenal. Dan itu dari berbagai negara tuh. Dari dilamar ya Prof ya? Iya, di negara. Entah ta'rif, entah Ra'isul Jamiah gitu. Ayo limada, yumkin nahun natawan, kata. Ya, kolas. Terus ada yang memang orang Inggris, bahasa Inggris juga, tapi juga bisa bahasa Arab. Yaitu, ini alhamdulillah. Jadi networking kita yang pokok itu. Jadi saya dulu dengan Pak Sukri ikut aktif Robiah Jamiah itu. Ya ini kitanya baru tahu kita. Nahnu mazhur wa nasnu musta'mal wa kathirun minna apa itu ittifaqiyat. Networking kita ini bertambah kemana-mana. Dan tahu akhirnya pimpinan pondok bahwa kita tidak bisa sendirian, perlu networking. Dan itu betul. Mungkin yang kecil itu kita banyak yang memberi, tapi kalau yang besar kita juga apa itu saring
take and give itu. Dan itu kita sadari. Makanya saya ngomong sama Pak Hafid ini, lah bahasa Pak Hafid ini, sogir lakin barokah indana. Itu sogir. Artinya, Lah ya hanya sekolah tinggi apa aja. artinya Unida juga menjadi pembina bagi Iya. oke. Apalagi sekarang ini pondok alumni itu gairah untuk mendirikan sekolah tinggi, ada institut, ada universitas. Ya itu juga termasuk pembinaan kita. Kita inginkan supaya mereka nanti mengikuti langkah kita. Pertama apa? Ya jelas intra ekstra dan kokurikulernya sama. Kita harus punya islamisasi, ilmu ketahuan harus punya integrasi, itu mutlak dan harus anti liberalisme dan sekulerisme. Itu trademark kita. Oleh karena itu saya seminar di Abu Dhabi, kemarin juga di Mesir, ya kita jual itu juga. Karena itu termasuk kosoes kita. Kosoes kita. Nah buktinya mereka juga dengarkan. Waktu di Abu Dhabi, itu tidak ada orang ngomong kayak saya. Semuanya ngomongnya tasamuh aja. Ya, saya ngomong, ya dengan orang kafir tasamuh. Tapi sama orang muslim tidak tasamuh itu tidak ada gunanya itu. Asyida'u alal kufar, ini asyida'u alal muslimin. Itu saya pernah debat sama orang Arab itu. Kan urungnya orang Arab sekarang ini tasamuh ma'al kufar. Nah tasamuh ma'al muslimin. Nah itu saya kritik juga. Nah selanjutnya yang pertanyaan kedua tadi yaitu tentang mahasiswa murni. Mahasiswa murni, ya. Memang mahasiswa murni itu ada SMA, ada pondok cabang, ada pondok alumni. Itu. Lah, yang juga menggembirakan dan juga sekaligus agak menyusahkan ya. Justru yang kemarin Pilmapres kemudian yang punya prestasi itu mahasiswa murni dari pondok alumni yang di farmasi itu udah skripsinya bahasa Inggris bagus gitu, jadi mahasiswa teladan. Kita bangga ya, jadi alumni, tapi kok justru yang dari Mantingan sendiri kok enggak gitu loh. Nah, berarti kita perlu tingkatkan gitu. Jadi yang juga kemarin terkirim seminar di luar di Jepang itu juga bukan alumni, mahasiswa murni. Memang anaknya alumni. Nah itu memang Inggrisnya bagus itu. Nah itu yang kita juga ya seneng, tapi juga kurangan alumni kita. Tapi yang alumni kita juga ada dapat beasiswa keluar ya ke barat itu juga ada. Ya alhamdulillah ini itu. Nah kemudian memang pembinaannya itu sebenarnya kita samakan aja dengan jadi faktor milieu yang kita bangun itulah ikut mendidik mereka. Faktor milieu. Jadi kita sudah terbiasa dengan mendidik anak-anak yang KM ini dengan yang non KM ini ya kita samakan dan bisa mengikuti itu.